kabar baiknya, ternyata di Indonesia ini sudah ada, bahkan sedang berkembang nih, ekosistem legal teknologi. Memang saya akui masih baru, masih istilahnya masih di pucuk-pucuk ya lah, masih baru gitu. Tapi industri ini diproyeksikan akan menjadi besar oleh karena penduduk Indonesia yang besar, negara Indonesia diproyeksikan menjadi negara yang luar biasa, apalagi kita mengingat bonus demografi yang mungkin ditanam-tanamkan gitu 2030. Jadi ini luar biasa potensi yang bisa kita garap gitu ya di sektor industri legal teknologi ini gitu. Nah, sebenarnya kita bisa bagi legal teknologi kalau kita ngomong legal teknologi Indonesia. Ada yang esensial sama ada yang potensial nih. Bedanya apa? Nah, mungkin saya akan coba masuk sekarang. Kita coba masuk ke esensial dulu. Nah, basically, legal teknologi yang esensial adalah teknologi legal yang sudah matang dan memang sudah siap dipakai. Jadi bukan di tahap developing lagi. Nah, yang tahap developing seperti apa? Sebenarnya seperti teknologi potensial, AI, blockchain, smart legal analytics, ODR dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan. Cuma kita akan fokus esensial dulu. Nah, yang sudah jelas teknologi yang bisa dipakai dan tentunya dengan kualitas yang tinggi ya, tidak lagi developing gitu yang udah dites lah di negara lain itu udah bekerja. Tentunya yang tadi software manajemen kantor hukum. Karena tadi ini adalah fundamental yang paling basic gitu di dalam kantor hukum. Karena ketika sebuah kantor hukum misalnya mendata semua datanya dengan rapi, dokumen itu dimasukin misalnya di sistem cloud yang istilahnya bukan on-premise lagi, digabungkan dengan hybrid dengan cloud, dan misalnya sistem finance perkaranya itu sudah rapi, pencatatan konsultasi, pencatatan misalnya penugasan antar advokatnya sudah rapi, itu akan membuat operasional kantor hukum efisien dan menghasilkan mengurangi waktu-waktu yang tidak penting yang seharusnya itu nggak harus di apa ya repetitif gitu. Dengan adanya software ini, istilahnya advokat-advokat dalam kantor hukum itu bisa mengalihkan waktu yang repetitif tadi atau administratif tadi kepada waktu untuk menangani klien supaya kepuasan klien itu lebih tinggi. Dan bahkan sebenarnya di software manajemen kantor hukum, nah kebetulan saya kan juga istilahnya mendevelop software manajemen kantor hukum yang tadi saya bilang Legal Plus, itu saya juga lagi develop namanya portal klien, di mana nanti advokat bisa memberikan link kepada klien bahwa nih saya kasih nih link kepada klien dan klien advokat itu bisa melihat update-nya secara real time bahwa oh kasus saya udah sampai sini. Sebenarnya akan membantu klien gitu istilahnya dalam sisi. Jadi bayangkan istilahnya ini menjadi standar SOP kantor hukum tersebut, kantor hukum Indonesia. Jadi istilahnya pelayanan kantor hukum Indonesia itu jadi rata gitu. Jadi klien pun puas terhadap kantor hukum tersebut atau advokat tersebut. Ya akan meningkatkan ya hopefully revenue dan kredibilitas itu. Gitu. Belum lagi kita masukkan topik AI, bagaimana software manajemen kantor hukum ini dicampur dengan AI, itu topik lainnya mungkin saya akan jelaskan. Nah, oke kita lanjut ke e-discovery. E-discovery ini sebenarnya sudah ada juga di Indonesia dan sebenarnya sudah cukup lama. Yang mungkin rekan-rekan tahu adalah hukum online. Nah, hukum online ini adalah sebenarnya software e-discovery yang menurut saya yang terbaik ya di Indonesia gitu. Karena memang mereka sudah secara komprehensif menggabungkan semua perundang-undangan ke dalam sebuah software yang komprehensif gitu, yang mungkin bisa rekan-rekan gunakan, bahkan top law firm di Indonesia juga sudah pakai gitu istilahnya. Dokumen automation juga udah ada, cuma memang itu sebenarnya kan lebih ke template draft kontrak yang bisa teman-teman beli ya, gitu istilahnya. Nah, cloud storage juga sebenarnya banyak kantor hukum udah pakai sih. Contoh Google Drive atau misalnya cloud storage lain. Nah, cuman masalahnya kalau cloud storage ini memang kan tidak terintegrasi dengan fitur-fitur lainnya ya istilahnya. Nah, sedangkan kalau sebenarnya manajemen kantor hukum tuh sudah terintegrasi gitu istilahnya. Di dalamnya ada dokumen, ada tugas, ada kalender, dan lain sebagainya itu terintegrasi ke dalam satu platform. Cuman it's a good option gitu, cloud storage. Jadi nggak cuma on-premise. Nah, lalu sebenarnya terakhir ada e-signature yang sebenarnya udah cukup lama juga. Jadi e-signature ini sebenarnya tanda tangan digital yang memang sudah disahkan oleh pemerintah ya. Sebenarnya bukan hanya tanda tangan digital yang kayak di iPad gitu, tanda tangan itu bukan itu aja. Jadi e-signature ini juga kepakai sebenarnya. Contohnya apa? Privy ID yang udah sangat besar sebenarnya Privy ID, terus ada Mekarisan dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya ini adalah teknologi esensial yang menurut saya itu mudah dipakai, accessible ya untuk teman-teman advokat dipakai untuk memakai gitu. Nah, sekarang kita maju ke seksi teknologi yang potensial. Maksudnya apa? Jadi teknologi yang berpotensi untuk mengubah cara advokat berpraktik. Ya. Kenapa saya bisa bilang berpotensi? Karena memang teknologi ini berpotensi untuk mengubah, tetapi ada banyak flow-nya atau banyak kelemahannya lah yang istilahnya ada. Contohnya large language model (AI). Mungkin teman-teman pernah dengar ya kasus lawyer di Amerika yang membuat sebuah, saya lupa, mungkin kasus posisi atau apa, yang diajukan kepada pengadilan gitu.
Nah, setelah dicek, kasusnya fiktif, nggak ada. Karena itu adalah halusinasi dari AI tersebut. Nah, itu kan lucu. Gitu loh. Benar sih mengintegrasikan teknologi, tapi sayangnya dia nggak tahu nih teknologi ini masih potensi. Bukan 100% exact hasil generatif AI itu adalah benar. Nah, makanya ini hati-hati. Makanya saya masukkan teknologi AI ini kepada teknologi potensial. Gitu. Betul bisa dipakai, cuman berhati-hati. Karena hasil dari teknologi tersebut masih belum bisa menjamin gitu. Tapi ya kalau sampai ini bisa, wah ini sangat akan mengubah gitu ya, mengubah cara advokat berpraktik. Gitu. Ini luar biasa. Nah, oke. Sekarang kita masuk AI sebenarnya. Walaupun saya bilang sebenarnya AI kan teknologi yang potensial ya, tapi sebenarnya ini penting. Kenapa? Maksud saya potensial itu bukan berarti kita harus melupakannya atau mengabaikannya. Ingat, karena ini adalah masih potensial. Ketika AI ini bisa work, bisa jalan dengan baik, ini akan berpotensi luar biasa. Nah, tetapi kita juga sebagai istilahnya, untuk rekan-rekan itu harus siap dulu dengan teknologi yang ada sekarang nih. Jadi siap-siap dengan teknologi yang ada sekarang. Makanya di sini bilang, bangun kesiapan sejak sekarang. Ibarat seperti ini. Untuk memaksimalkan potensi AI, kita tuh harus memaksimalkan potensi teknologi yang ada dulu sekarang. Nah, contohnya seperti apa? Saya mungkin bikin skenario seperti ini. Bayangkan Anda punya kantor hukum. Kantor hukum Anda sudah memakai sistem manajemen software tadi, manajemen kantor hukum. Berarti sistem manajemen kantor hukum Anda sudah rapih, jelas, dan terdigitalisasi. Bayangkan kantor hukum Anda sudah memakai software tersebut, misalnya 2-3 tahun lagi ada AI yang sudah bagus nih. Dan Anda menanyakan kepada AI tersebut, tolong ringkaskan minggu ini saya harus ngapain aja ya, tugas-tugas saya itu apa aja. Dengan mudah AI itu bisa menarik informasi atau data dari software manajemen kantor hukum tersebut dan memberikan Anda semua ringkasannya. Nah, jadi istilahnya compounding effect seperti ini, ketika kita mulai merapikan data-data tersebut sejak dini ya, memakai teknologi sejak dini, nanti ketika AI memang sudah ada saatnya baik, itu kita bisa memaksimalkan potensi AI untuk istilahnya kepentingan kantor hukum atau misalnya untuk menaikkan kredibilitas kita. Nah, tapi ini hanya sebagai pengingat bahwa legal tech atau semua teknologi sebenarnya adalah cuma hanya alat bantu sebenarnya. Jika misalnya orang tersebut tidak mempunyai fundamental atau ilmu pengetahuan basis hukum memang kurang baik, ya tetap aja sebenarnya nggak ada efeknya sebenarnya teknologi seperti ini. Karena teknologi seperti ini adalah untuk mengenhance atau istilahnya menambahkan edit value yang istilahnya value yang udah ada sebelumnya. Tetapi istilahnya seperti ini, bukan berarti kan legal tech cuma membantu, saya pun tanpa teknologi pun bisa istilahnya melakukan praktik hukum gitu. Tapi bukan seperti itu. Ibarat seperti ini. Bayangkan advokat yang istilahnya mahir hukum dan juga mahir menggunakan teknologi bersaing dengan advokat yang tidak ngerti teknologi tapi mahir hukum. Nah, itu bukan berarti yang advokat yang mahir hukum itu tidak akan bisa berkompet, cuma tentunya ada added value nih yang bisa ditambahkan advokat yang memang mahir di hukum dan plus ngerti teknologi, itu akan menghasilkan value yang lebih ya di mata klien gitu. Nah, sebenarnya saya mau coba simpulkan sebenarnya dari Kak Jesslyn tadi udah menjelaskan revolusi industri dan sebagainya sampai sekarang gitu. Sebenarnya bisa dilihat polanya. Ini polanya selalu ada sebenarnya. Nah, kita lihat ada tabel dari dulu sampai sekarang. Nah, tadi Kak Jes sudah bilang bahwa dulu tuh komputer nggak esensial. Abad 20 tuh nggak ada komputer gitu. Jadi orang tuh nggak kepikiran, saya tuh butuh komputer. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, siapa sih yang nggak pakai laptop? Itu udah nggak bisa didinai. Karena itu udah menjadi pola manusia di era 4.0 gitu. Siapa sih nggak pakai komputer? Jadi dulu nggak esensial, sekarang esensial. Kita lanjut maju ke era software atau istilah era abad ke-21 lah istilahnya. Oke, dulu tahun 1990 siapa sih istilahnya yang pakai Google? Google aja belum ada gitu istilahnya. Ya nggak kepikiran lah, nggak esensial Google itu. Kenapa? Emang teknologinya belum bagus. Tapi sekarang siapa yang nggak pakai Google? Nah ini kan sebenarnya ada pattern yang berulang sebenarnya. Dulu nggak butuh, sekarang butuh. Dulu nggak butuh, sekarang butuh. Nah, oleh kenapa? Karena manusia itu kan tidak berhenti inovasi ya. Selalu mencari cara untuk melakukan hal itu lebih efisien. Nah, sekarang ada pertanyaan baru. Oke, sekarang udah banyak software, udah banyak teknologi. Apakah saya harus perlu mencari software yang paling efisien, yang membuat saya efisien? Atau saya pakai aja asal software, yang penting software gitu. Nah, mungkin teman-teman, yang penting kan saya udah pakai teknologi, yang penting kan saya udah pakai software. Aman dong berarti. Itu ya, kalau kita lihat patternnya, sebenarnya
dalam masa depan itu bisa dipertanyakan, apakah cukup menggunakan teknologi saja tanpa melihat kegunaan teknologi tersebut? Apakah teknologi ini membuat saya efisien atau enggak? Gitu. Itu sangat penting dikonsiderasi. Karena again, kita tidak kekurangan teknologi banyak, tapi gimana cara kita nge-enhance kapabilitas kita menggunakan teknologi yang tepat untuk membuat kita menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan akhirnya menghasilkan nilai tambah yang ya teman-teman yang tidak memakai teknologi atau tidak memakai teknologi yang tepat tidak punya. Nah, ini sebenarnya lebih pertanyaan aja. Yakin nih tadi yang saya udah bilang nggak penting untuk memberikan teknologi yang tepat untuk Anda semua, atau istilahnya ya saya tunggu aja nanti lah nunggu teknologi yang bagus atau apa, atau act now, kita lihat nih, oh teknologi apa yang bisa membantu saya untuk mengenhance kapabilitas saya supaya in the future saya mempunyai daya tambah yang lebih, dan dapat bersaing dengan istilahnya advokat-advokat atau ya advokat yang menggunakan teknologi dan juga mahir hukum.